Fachri Hamzah hari ini seperti menjilat ludah sendiri karena sebelumnya Fachri Hamzah kerap mengkritik Gibran agar tidak ikut dalam kekuasaan ayahnya. Saya kan ngobrol banyak dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Saya ngobrol dengan dia baru sekali itu. Ya gayanya memang ada kemiripan begitu, tapi saya menangkap dia punya ambisi gitu. Namun beda dulu, beda yang sekarang. Kini Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu mengatakan Gibran Rakabuming Raka adalah simbolisasi rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo Subianto. Kalau pada waktu itu pemimpin terlalu banyak berdebat dan bersengketa, tentu kita tidak akan cepat menyelamatkan nyawa manusia yang begitu banyak. Setelah itu muncullah perang Rusia-Ukraina yang ditakutkan memotong jalur distribusi pangan ke seluruh dunia karena dua negara itu adalah produsen khususnya gandum gitu, dan juga mereka memproduksi energi yang banyak karena itu negara memproduksi minyak dan gas. Nah sekarang ini ada perang lagi di Palestina dan Israel. Itu daerah-daerah minyak, daerah gas. Itu ada Selat Hormuz di situ, tempat transportasi gas yang ada ke seluruh dunia. Jadi kita nggak boleh konyol mengatakan bahwa ini nggak akan berpengaruh kepada kita. Pasti dia berpengaruh kepada kita. Karena itulah kita memerlukan kembali rekonsiliasi, menyatukan bangsa kita karena kita ingin tegak berhadapan dengan masalah yang ada di depan. Menurut Fachri, hal tersebut menjadi dasar penentuan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo. Ia menyebut jika pembahasan cawapres Koalisi Indonesia Maju sempat berlangsung alot, terakhir mengarah kepada kesepakatan bahwa mesti figur yang real mempresentasikan rekonsiliasi antara Prabowo dan juga Jokowi, dan memang calon terkuatnya Gibran. Fachri mengakui jika saat pembahasan cawapres Ganjar, sejumlah nama-nama muncul, termasuk Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Mencari orang terasosiasi dekat dengan Jokowi dan dengan PDIP. PDIP sudah tidak, Puan tidak jadi, Ganjar tidak mau menjadi wakil. Prabowo dan Jokowi ini yang reconcile. Mereka mau ngajak kabinetnya karena yang memang konkret dari rekonsiliasi itu adalah kabinet. Nah ini yang tadinya mau dijaga, makanya kan calonnya di awal yang saya dengar itu desainnya Prabowo Puan. Prabowo Puan. Siapa tuh ide pertama? Saya terus terang saya pernah mengusulkan Pak Jokowi sebagai wakil juga. Sebetulnya sukses loh. Karena catakannya ya. Junior ya sekarang. Sambil jalan, nama Gibran tidak masuk karena orang tahu umurnya tidak cukup. Lalu muncullah gerakan untuk melakukan judicial review. Ini kan nggak ada yang salah, Hanya saja ia menuturkan saat terkendala karena secara aturan Gibran tidak bisa maju sebagai cawapres lantaran usianya belum mencapai 40 tahun. Namun Fachri menambahkan, setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diperbolehkan kepala daerah menjadi cawapres, semua ketua umum KIM sepakat Gibran. Begitu kemudian keputusan MK mengatakan diterima, ya akhirnya aklamasinya diteruskan. Sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Fachri juga memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak keluar dari PDIP. Meski kini telah resmi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan berstatus sebagai kader PDIP, Gibran akan berhadapan dengan bakal capres dari partainya Ganjar Pranowo. Menurut Fachri, KPU tidak mengatur bahwa calon presiden atau wakil presiden harus terikat oleh salah satu partai. Oleh karena itu, banyak capres atau cawapres saat ini bukan merupakan anggota partai, termasuk diantaranya Anies Baswedan yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS. Ia mengungkapkan cerita Yusuf Kala yang kalah dalam konvensi capres Partai Golkar, mesti kalah jika tetap maju pada Pilpres 2004 menjadi wakil Susilo Bambang Yudhoyono dan menang. Tidak lama setelah itu menjadi ketua Golkar karena ia tetap dalam status keanggotaannya sebagai kader Golkar. Fachri menilai tradisi serupa bisa saja dilakukan PDIP. PDIP bisa mengutus kadernya ke beberapa partai untuk maju menjadi capres atau cawapres meski nantinya berhadapan dengan partainya. Artinya PDIP sebenarnya mungkin karena partai besar, jadi kadernya memang bisa menyebar kemana-mana. Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut Gibran telah pamit ke partai untuk menjadi cawapres Prabowo. Namun Puan membantah bahwa Gibran keluar dari partai. Saya sebut Nasdem dengan Anies ini perjudiannya sangat tinggi. Itu gimana Bang? Analisanya? Karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk
melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan? Semua masa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu ngelihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Sama Anies Baswedan juga demikian. Dia akan mengumpulkan massa yang jenisnya berbeda dengan massa yang dikumpulkan oleh Partai Nasdem. Apakah dua jenis massa ini, massa Anies itu adalah massa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini, massanya Nasdem adalah massa yang senang kepada Pak Jokowi? Apa bisa disatukan? Itu perjudian. Fahri Hamzah pernah memprediksi Anies Baswedan tidak bisa maju pada Pilpres 2024. Fahri menegaskan hanya Partai Gerindra saja yang saat ini parpol yang konsisten menjalankan pengkaderan dengan mencalonkan capresnya dari internal. Karena hal itu merupakan tujuan pendirian sebuah partai. Hanya Prabowo yang mengikuti rute pengkaderan, mendirikan partai dan maju sebagai calon presiden. Kalau lainnya provokasi lembaga survei, bahkan diancam kalau tidak dijalankan bisa gawat, sehingga surveinya tiba-tiba gede. Pemilihan Anies Baswedan dan sebagainya itu wajar kalau itu dikatakan sebagai mengganggu koalisi. Menurut saya juga jadwal pemilu seperti ini mengganggu jalannya pemerintahan. Pak Jokowi itu masih 2 tahun berkuasa, tapi sudah ada kampanye yang tidak ada dalam schedule gitu loh. Karena COP KPU baru dipakai bulan September tahun depan. Setahun ini apa namanya? Ini yang saya minta, ayo difasilitasi setiap partai punya calon sendiri. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet, suruh dia serius kampanye. Jangan ada dalam kabinet numpang tenar sama Pak Jokowi. Kami akan melanjutkan Pak Jokowi. Lo idemu apa? Nggak ada orang ini idenya. Nah terus ngapain nyapres kalau lu nggak punya ide? Ini jeleknya orang-orang ini, nunggu aja di ujung gawang. Jangan dong tarung dari awal. Kita nih pengennya itu pemimpin yang lahir secara otentik dalam demokrasi. Jangan akibat dari sembunyi-sembunyi dan apalagi menjadi simbol dari kemarahan yang tidak jelas. Sementara itu, ia mengatakan Anies Baswedan bisa gagal menjadi calon presiden. Namun, perkiraan Fahri Hamzah salah total. Nyatanya Anies berhasil mendaftarkan diri di KPU. Oke. Tapi setauku itu adalah bahasa rakyat. Ya, jadi kalau kalian ini elit-elit ini nggak paham, ya memang itu alamatnya kepada rakyat. Oke. Jadi yang menangkap ini rakyat. Jadi rakyat itu terpanggil kembali memorinya tentang pemimpin yang tegas tapi humoris, tentang pemimpin yang jiwanya tenang dan lapang. Kata Dasmu etik menjadi perdebatan menarik saat Fahri Hamzah dan juga Jazairul Fawaid berdiskusi soal kata Dasmu di CNN Indonesia. Awalnya Fahri Hamzah mengaku bahwa dirinya bukan orang Jawa, tapi ia menyebut kata Dasmu adalah ungkapan keakraban antara Prabowo Subianto dengan rakyat. Karena itu dia gampang sekali mengatakan kalah menang itu biasa, kalau nggak suka kami nggak usah pilih. Itu hanya keluar dari pemimpin yang jiwanya tenang dan dia lapang menghadapi permainan ini yang sudah biasa. Bahkan beliau sering mengatakan saya dikalahkan oleh Pak Jokowi berkali-kali dan karena itu saya belajar dari Pak Jokowi, itu berkali-kali dia ungkapkan. Fahri juga mengatakan bahwa ungkapan Dasmu itu memanggil masyarakat agar kembali kepada pemimpin yang tegas dan juga humoris. Fahri juga menambahkan, Prabowo adalah sosok yang mirip dengan Bung Karno. Karenanya, pilihan masyarakat akan tertuju kepada Prabowo Subianto. Hal itu terbukti dari survei-survei yang beredar. Jadi saya kira dalam masa pancaroba seperti sekarang ini, keunikan Pak Prabowo adalah karena dia lahir menjadi orang yang paling fasih menafsirkan
situasi yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Oke. Itu mohon maaf kalau saya mengatakan sedikit banyak Pak Prabowo itu gayanya seperti Bung Karno lah pada awal-awal kemerdekaan kita, sehingga saya kira akan ada solidaritas besar dari masyarakat Indonesia untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai unsur pemersatu Baik. dari situasi kita sekarang, dan itulah yang nampak pada survei-survei yang Anda katakan tadi. Oke. Namun, saat presenter CNN Indonesia, Rifana, bertanya terkait kalimat dasmu ditujukan kepada siapa, Fahri seperti gelagapan. Ia sulit menjawab. Lalu ia mengatakan, Prabowo sedang mengatakan dirinya adalah Prabowo yang dulu. Jadi jangan lagi tanyakan etik kepada dirinya. Bang Fahri, saya ingin tanya ya, pernyataan itu memang disampaikan sebagai balasan kepada Mas Anies Baswedan pada saat debat perdana ya? Pertama-tama itu kan forum internal Oke, partai. tapi pernyataan itu disampaikan ke siapa? Itu menanggapi balasan Anies Baswedan di dalam pertama-tama forum itu debat kan perdana? forum internal partai. Dan Pak Prabowo itu memang menangkap sesuatu yang ganjil kalau beliau dipersoalkan secara etik. Oke. Di dekat kader-kadernya itu dia mau afirmasi kembali bahwa saya ini masih Prabowo yang dulu, dan karena itulah kalau ada orang yang mempersoalkan etika saya bercandain aja. Kira-kira. Lalu Rifana kembali mempertanyakan, artinya bahwa kalimat dasmu itu ditujukan kepada Anies Baswedan. Terdesak, Fahri akhirnya mengatakan, mungkin saja itu kalimat untuk Anies Baswedan. Artinya memang pernyataan Pak Prabowo soal dasmu etik itu ditujukan kepada Anies Baswedan. Siapapun yang mempersoalkan soal etik di dalam forum debat itu Mas Anies Baswedan. ya mungkin ya, saya nggak tahu ya. Makanya kan kemudian ada pertanyaan. Fahri kemudian mencoba membela Prabowo. Kata-kata kotor yang diungkapkan Prabowo juga pernah diungkapkan oleh Soekarno, yaitu Sontoloyo, yang kemudian diucapkan lagi oleh Jokowi. Ia mengatakan, ungkapan dasmu itu adalah hal yang biasa, adalah ungkapan sehari-hari. Soalkan, Jadi Pak Prabowo baper dengan Pak Prabowo pertanyaan itu. enggak, dia bercandain aja kalau ada orang mempersoalkan. Jadi konteksnya etik bercanda kepada ya? saya. Dia bercandain orang, dan setahu saya bukan orang Jawa ya. Bung Karno dulu bilang Sontoloyo, ya kan. Pak Jokowi pernah ngulang itu, ya kan, di bahasa-bahasa rakyat itu kita sebut, kita dengar, kita bukan orang Jawa, tapi mengumpat itu adalah bagian dari hidup kita hari-hari. Jadi kalau Anda nganggap bangsa ini nggak suka mengumpat, itu kerjaan hari-hari rakyat kita tiap pagi. Oke, baik. Berarti itu konteksnya bercanda ya. Saya mau tanya. Iya.